Halo guys, welcome back to my channel Hibram, konten kreator berotot. Nah, kali ini gue ingin bahas tentang cutting versi gue. Jadi kalau kalian punya cutting versi kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, tolong di subscribe dan ditekan tombol lonceng agar bisa memberikan saya motivasi untuk lebih baik dan mengedukasi konten-konten seputar fitness bagi kalian semua, terutama fitness pemula yang nggak tahu arahannya ingin seperti di mana. Oke, langsung saja. Kali ini gue ingin bahas cutting versi saya ya. Nah, cutting itu apa? Pertama, kalian harus tahu cutting. Nah, cutting itu adalah fase di mana kalian ingin memperlihatkan otot Anda secara detail dengan cara membakar lemak. Oke. Badan berotot namun tidak dapat terlihat definisi ototnya tentu masih kurang, pasti kurang menarik. Itu sama saja dengan Anda menyembunyikan otot yang Anda latih selama masa fase bulking. Dengan cara melakukan program cutting yang baik dan benar, lu akan mendapatkan otot-otot yang kering yang terlihat secara definitif. Jadi kalau menurut gua, bulking itu adalah suatu proses ya. Bulking itu adalah suatu proses. Nah, dimana proses itu harus kalian lakukan dengan sabar, dengan tekun. Lo harus kehilangan six pack lo harus kehilangan serat-serat lo. Untuk apa? Untuk mendapatkan upsize yang baru. Nah, jadi cutting ini adalah penentunya. Jadi bisa dibilang cutting ini adalah hasil akhirnya. Ya, jadi saya ulangin, bulking itu adalah prosesnya, cutting adalah finishing, hasil akhir. Nah, cutting itu dibagi dua macam ya. Nah, yang pertama itu lu ingin otot lu kering dan bebas lemak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, atau hanya sekedar ingin menurunkan berat badan. Nah, dari kedua ini sudah terlihat jelas perbedaan. Yang pertama itu pasti untuk bodybuilding, atlet-atlet atau kalian fitness pemula yang ingin mencoba baru mau mencoba body contest. Nah, yang kedua adalah hanya ingin menurunkan berat badan. Nah, jadi ini untuk orang-orang awam ya. Nah, jadi kita lihat kalau kita sebagai personal trainer, kita harus membedakan juga cuttingnya, bagaimana cuttingnya untuk mendapatkan massa otot, bagaimana cuttingnya untuk mendapatkan berat badan. Dan yang selanjutnya ini, apa itu perbedaan antara cutting dan bulking? Konsep utama cutting itu jelas berbeda. Cutting itu defisit kalori, ya, sedangkan bulking adalah surplus kalori. Nah, yang kedua, cutting bertujuan untuk mengurangi kadar lemak dalam tubuh semaksimal mungkin dengan mempertahankan massa otot semaksimal mungkin. Sedangkan bulking itu bertujuan untuk meningkatkan massa otot semaksimal mungkin dengan penambahan lemak seminimal mungkin. Jadi saya ulangin, cutting itu untuk mengurangi kadar lemak dalam tubuh semaksimal mungkin dengan mempertahankan massa otot semaksimal mungkin. Jadi kita ingin turunin berat badan, menurunkan lemak sebanyak-banyaknya dengan menginginkan massa otot yang semaksimal mungkin. Beda dengan bulking. Nah, kalau bulking itu ingin mendapatkan massa otot semaksimal mungkin. Jadi massa otot lagi yang ditujukan pada kita ya, dengan cara mendapatkan lemak seminimal mungkin. Ini yang dinamakan bulking. Banyak dari kita yang salah artikan, lu bulking, lu boleh makan apapun, lu boleh makan segala macam junk food. Nah, itu salah. Yang hasilnya adalah bulking itu akan menjadi seperti ya bulking aja, lu cuttingnya nggak ada proses gitu kan. Cuttingnya malah bisa balik ke berat yang semula. Mohon diperhatikan lagi dari segi makro kalorinya.
Makrokalori itu protein, karbohidrat, dan fatnya itu harus lebih diperhatikan. Yang ketiga, cutting membuat Anda berada dalam proses weight loss dan pembentukan otot kering. Sedangkan bulking membuat Anda berada dalam proses weight gain sambil mendapatkan massa otot basah. Nah, cutting membuat berada dalam proses weight loss. Nah, cutting itu weight loss dan bulking itu weight gain. Jelas-jelas sangat berbeda. Kenapa harus saya jelaskan dulu perbedaannya? Karena biar lu nggak salah paham gitu. Biar lu nggak salah paham agar apa itu cutting dan apa itu bulking. Yang keempat, cutting membutuhkan banyak kardio, sedangkan bulking tidak. Nah, kalau saya sarankan cutting itu kardionya pada saat saya cutting itu seminggu 3 kali. Kalau saya seminggu 3 kali, dan kalau bulking saya seminggu sekali kardio. Yang kelima, diet dalam cutting adalah low carb, low fat, high protein. Sedangkan diet dalam bulking adalah moderate or high carbs, moderate fat, dan high protein. Nah, saya balikan lagi. Diet dalam cutting itu adalah low carbs, low fat, high protein. Low itu bukan berarti kita menghilangkan. Tidak. Low itu berarti masih kita makan, tetapi dengan porsi yang secukupnya. Sedangkan diet dalam bulking adalah moderate or high carbs. Moderate or high carbs. Jadi bisa lo karbonya sedang atau banyak sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan sedikit fat. Saya sarankan fatnya jangan diambil dari gorengan. Selanjutnya adalah konsep cutting. Konsep cutting itu adalah defisit kalori, yang dimana itu adalah kalori harian lu harus lebih sedikit daripada kalori kebutuhan lu. Nah, pengurangan kalori sebesar 500 kalori sudah cukup sebagai defisit kalori. Misalnya lu cutting, misalnya ya, gua punya kalori kebutuhan gue itu 3.500. Karena gue mau cutting, jadi gue harus defisit dikurangi 500 jadi 3.000. Jadi so simple, harus tracking semuanya, semua harus ada hitung-hitungannya. Nah, kalau bulking itu tujuannya untuk menambah massa otot sambil meminimalkan kenaikan lemak, jadi surplus. Maka tujuan cutting adalah mengurangi kadar lemak sambil meminimalkan penurunan massa otot. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan program cutting sangat sulit untuk menjaga massa otot. Bahkan seperti gue ini ya, binarga sekalipun juga masih sulit mengalaminya. Kunci mempertahankan massa otot adalah: 1. Sebaiknya tidak menurunkan berat badan terlalu cepat. Kuncinya tidak menurunkan berat badan secara cepat. Penurunan berat badan ideal untuk menghindari kemungkinan buruk penurunan massa otot adalah 0,5 sampai 1 pound per minggu. Atau 0,5 sampai 0,2 sampai 0,5 kg per minggu. Jadi sangat kecil ya. Nah, 0,2 kg sampai 0,5, 200 sampai 500 gram per minggu. Jadi jangan senang dulu nih bila dapat mengurangi 4 kilo berat badan dalam seminggu, dan lu nggak usah senang, lu seminggu bisa turun 4 kilo. Dah itu bukan bisa jadi bukan otot yang turun, melainkan bukan lemak yang turun, melainkan otot lo gitu kan. Yang terus kita masuk ke program cutting ya. Nah, program latihan cutting prinsipnya: 1. Jangan pernah menurunkan berat badan angkatan lu sewaktu bulking pada saat cutting. Contoh, bila lu mampu mengangkat 40 kilo pada saat bulking, maka tetaplah latihan 40 kilo pada saat cutting. Kunci dari perkembangan otot lu pada saat latihan adalah melalui berat beban yang mampu Anda angkat. Bila Anda menurunkan berat beban angkatan Anda, maka sama saja lu menurunkan perkembangan massa otot Anda. Jadi kalau misalnya gue bulking nih maksimal di 40 kilo. Nah, kalau bisa lu cutting juga gitu. Jadi bebannya tetap. Terus kalau lu nurunin berat badan, kalau lu nurunin berat angkatan beban lu,
maka lu sama aja menurunkan perkembangan massa otot Anda, jadi cepat loss. Jadi kalau misalnya cutting, wah gue bisa turun 3 kilo, 4 kilo seminggu, ya bullshit, itu pasti yang turun otot. Kedua, repetisi yang disarankan gue adalah 6-10 repetisi. Yang ketiga, pada saat repetisi negatif, turunkan berat beban Anda pelan-pelan. Jadi MMC, Mind Muscle Connection. Ya gak? Pada saat negatif, turunnya pelan-pelan, Mind Muscle Connection. Hal ini bertujuan untuk mempercepat perusakan serat-serat otot. Dengan menggunakan MMC, ya, maka lu dapat menurunkan berat badan, menurunkan beban lebih berat gitu kan. Pelan dirasain, buang nafas. Contoh nih, pada saat lu mengangkat beban hanya mampu mengangkat 40 kg, 40 kilo ya. Tetapi pada saat menurunkan berat badan, tapi pada saat menurunkan beban Anda mampu menahan 50 kilo. Minta bantuan supporter atau teman Anda untuk membantu pada saat mengangkat beban yang lebih berat dari kemampuan Anda. Jadi safety diutamakan. Nah ini yang gua tulis nih, yang gua artikel nih bikinnya seminggu lah kurang lebih. Dan yang terakhir itu adalah kardio, dilakukan 3-4 kali seminggu. Dalam menentukan kardio ini gua nggak pernah bilang kapan ya. Kapan, sebaiknya terserah Anda di waktu kosong. Dan kalau gue pribadi, kalau kardio itu di sesi latihan yang berbeda. Ada yang bilang itu ada yang setelah latihan beban atau pagi sebelum makan. Ada yang sebelum latihan beban. Tapi saran gue, kalau gue pribadi kalau lagi cutting itu di sesi latihan yang berbeda. Contoh, pagi gue kardio, sore gue latihan beban. Pagi gue kardio, siang gue latihan beban, sore gue latihan otot kecil. Ya, nah itu yang gue lakukan. Seminggu 3-4 kali sesuai dengan kondisi badan Anda. Kalau badan lu lagi capek, buat apa? Mendingan istirahat. Dan istirahatnya itu juga harus cukup. Tidur 7-8 jam sehari. Mau lu bulking, mau lu cutting, jadi harus 7-8 jam sehari. Oke? Cukup sekian konten dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and comment konten YouTube channel gue agar gue bisa memberikan edukasi seputar fitness lainnya. Oke? See you, sampai ketemu di next konten.